Oke, balik lagi bersama saya di channel saya dan di channel kesayangan Anda. Hari ini saya bertamu ke teman saya dan saya sudah lama tidak bertemu. Jadi sesuai kemarin temanya door to door. Jadi kali ini saya bertamu ke teman saya. Nah, setelah saya nih udah ada teman saya. Sifal Yakin. Kita udah lama gak ketemu di sini. Iya, kamu makin kurus aja, Plang. Anjir, kurus dari mananya? Jadi kita kemarin pertama kenal waktu itu dari pesta ya, Pak? Pertama kenal. Iya, dulu kita ketemu pas mogok ya kan, dulu itu kan. Mogok? Iya, di kaum ya bukan? Iya, intinya iya di kaum sih waktu pertama kenal itu. Waktu nongkrong ini. Lagi lengo. Iya, waktu emang zaman-zamannya umuran masih ya kadang-kadang parah pulang lah. Iya, pertama kita awal dari Vespa ya, Vespa. Ketemu nongkrong bareng dan kenal dekat. Waktu itu, Bang, lagi kesibukan apa waktu itu pertama kita kenal? Waktu itu abang tuh sibuk apa ya, Pak? Oh, berdagang ya? Waktu pertama ya, ketemu itu pas ketemu itu pas pertama kita intinya kenal. kalau nggak salah malam minggu ya, intinya kan Iya, waktu malam titik minggu. kumpul itu kan biasa malam minggu. Nah, malam minggu waktu itu kesibukan saya kan inilah belajar ya usaha atau belajar dagang kecil lah, dagang pinggir jalan gitu loh. Oh iya ya, sampai sempat saya bermain juga, ngopi juga ke tempat lapaknya, bisa dibilang lapak ya. Ya gubuk cerita lah kalau saya kan. Iya. Kalau ke saya Tapi itu gubuk derita itu bisa menghasilkan kita merokok kan, sampai kita Iya. bisa ngerokok. Ibaratnya bisa bertahan hidup, ya, menyambung hidup. menyambung hidup lah. Dari gubuk derita kita lama udah lost kontak dan akhirnya bertemu lagi. Susah sih kalau dia nomornya boy itu mungkin ganti terus. Nggak gitu Bang, nggak gitu. Iya. Ya, kebetulan Vespa saya juga sekarang udah gak ada. Iya, kacau. Saya juga mau. Tapi saya dengar dari anak-anak juga ya, sekarang Bang ini buka bengkel-bengkel kecil gitu ya. Ya, bengkel-bengkel kecil. Jadi bengkel itu sebelum untuk ke bengkel, dari itu prosesnya gimana sih sampai memutuskan untuk buka bengkel sendiri? Kalau untuk tanggapan saya pribadi sih, Proses. menurut saya ya, untuk pribadi saya ini bukan. Bolehlah orang bilang ini bengkel. Kalau untuk saya pribadi ini masih dibilang tempat belajar atau tempat berkarya lah. Oh, berkarya. Untuk saya sendiri lah. Jadi belum Tapi disebut welcome asli sih. lah. Ya belum welcome sih kalau mau belajar kan anak sekolah ini pada ya padahal boleh sambil daripada maupun yang gak jelas kan. Sini aja udah mabahnya suruh amplasin apa kan. Oh, awalnya buka chat ya? Dari itu berasal dari hobi sendiri, dari chat, bukan bengkel ya? Chat dulu ya? Apa Ya, bengkel dulu? Untuk formasi aja ya, formasi lah ya kan. Formasi. Pertama kita belum ada kepikiran mau buka bengkel atau apa ya. Kalau kamu bilang udah kayak bengkel pemesan belum lah, ya kan masih proses belajar juga. Boleh lah orang-orang gak apa-apa, mungkin udah melihat walaupun ya gubuk ceritanya mungkin sebagian orang udah masuk bengkel ya kan, semberawutnya gini. Kalau menurut saya belum dibilang bengkel karena memang kita belum masih belajar lah intinya kan. Awalnya saya ragu ya kan. Oh, ragu. Begitu saya coba ya kan, pusing pala saya ya. Awalnya. Tapi belajarnya itu otodidak kan? Enggak lihat dulu otodidak. Real otodidak, nggak ada yang mentornya. Enggak lah. Oh, mentornya. Mentor itu apa sih? Guru lah, saya mentor. Banyak guru saya. Enggak otodidak sih sebenarnya. Kebenaran
kita punya banyak teman juga CS yang bergejibaku dengan dunia otomotif. Ya kita emang orang kayak merumasakkan diri, atau kalau bahasa Sundanya ngarumasak gitu. Saya tuh emang orangnya ya gila, tampan bawel gimana, cuman ya gitulah, kita punya teman. Oh jadi kita main ke teman yang iya gitu. Gimana kumaha cara muka iya gitu ya. Pengen tahu dan pengen bisa ini gitu. Cuman refleks anak-anak ya alhamdulillah support ya. Karena ada sebagian orang yang bilang, oh gua suka lu itu banget, pengen tahu gitu. Jadi emang ya alhamdulillah juga kan teman-teman saya itu gak gimana untuk ilmu itu gak pelit lah ya. Gak berbagi, free lah, bahkan support lah. Bahkan sampai saat ini dan sampai detik ini pun kenapa kita nggak, kalau bahasa romantika itu kenapa nggak bantuin setir tuh, ngapain kayak gini kan, kotor-kotoran kan ya, ada sebagian orang itu nggak jelas gitu kan. Mungkin ya temen juga sih ini yang support itu yang gitu. Tapi emang dari temen ya, dari awalnya kita gak berani ya. Ketika temen mensupport ya. Ketika kita mengeksekusi sampai akhirnya sampai sekarang juga sampai berjalan terus kan ya, dari teman ya, dari keberanian berarti ya, dari keberanian di awalnya ragu terus memberanikan diri. Lebih ke ragu ya ada, cuman lebih ke intinya PS pasti. Hobi, intinya hobi. Dari hobi ya? Intinya hobi sih, kalau saya pikir-pikir dan rasa-rasa emang dari hobi ini. Awalnya hobi sih. Hobi ya, intinya. Emang semua karena Vespa lah. Semua. Kalau emang hobi, ketika ibarat kata ya, ketika kita jatuh terpuruk, ya karena itu hobi kita, ya terus kita dalami. Iya. Ya kan? Iya karena ini hobi kita. Jadi awalnya enggak sih ya, bukan buka ya, berkecimpung di dunia perbengkelan sampai memutuskan untuk di dunia perbengkelan dari tahun berapa? Ngopi dulu ya. Iya. Mang ngopi mang. Ya, awalnya kan ngopi lah. Ya. Ngopi sambil ngopi santai. Apa tadi? Ya, dari tahun berapa mulai memberanikan diri? Untuk dari tahun ke tahun atau dari silsilah tahun? Dari tahun awal memberanikan. Terus terang saya nggak terlalu pengingat ya. Dalam artian kita ada momen kita itu merencanain harus tanggal sekian mulai tanggal siapa? Bukan nggak hafal, belum menghafal. Itu dirasa-rasa dari tahun berapa sih? Masih ya kalau dikira-kira sih 5 tahun ke belakang mulai ada berpikiran ke situ. Untuk sampai sini untuk kita dibilang boleh kata orang kita di bengkel dan Malaysia masih belum, untuk ya walaupun kayak gini lah rumah yang penting teduh lah. Ini enggak ya prosesnya itu loh. Tapi sampai berproses sampai terbentuk nama nih, kedengeran dari kuping saya, dari anak-anak juga ya, namanya itu Gonom. Kok bisa jadi Gonom gitu? Emang dari teman-teman bilangnya Gonom. Nah itu lebih ke kebiasaan kita bercanda di pasar waktu dulu kita belajar yang wirausaha kecil-kecilan dagang kecil-kecilan. Lebih ke kata-kata candaan anak-anak di teman di pasar aja. Temen nongkrong sambil nunggu yang beli lah, berharap-harap gimana gitu. Kata Gonom itu ya udah lama berarti ya udah canda gitu ya. Canda asik anjing. Akel ya. Sama mandi heran. Jadi emang alhamdulillah udah berjalan 5 tahun juga. Emang kalau pengen tahu kata Gonom, awal-awalnya dari kata sandaran anak di pasar. Ya, arti Gonom itu sebagian orang udah tahu benar-benar. Jadi sebagian emang ada yang bilang Gonom itu cuan atau uang, ada yang bilang Gonom itu apa sih barang atau yang udah gak kepakai dan jelek atau apalah. Ini yang Gonom
masih bisa kepakai juga di iya, kalau bahasa di pasar itu agronomi itu kita jual ya, misalkan kita punya barang atau barang buat kita jual, kita beli ya kan, terus itu si barang itu tidak terlalu apa ya, lakunya lama atau yang naksirnya lama lah. Ya, bukan barang reject juga, bukan barang reject juga, udah agak lama lah ya kan. Ya kalau kata ya ada yang suka aja udah alhamdulillah ya, kalaupun daripada kita lewatkan ya, untuk pasar yang kecil-kecil pinggir jalan kan ada tawar menawar juga ya. Kalau daripada agronomi itu kita nggak kejual, minimal ada balik modal ya, jual lepas lah, walaupun ada 1.000 2.000 kalau pas aja, mending minta beri lagi nanti buat yang passion yang agak baruan deh, udah lama passionnya mungkin. Jadi untuk tarifnya tersendiri itu apakah ditarif ketika ada orang anak-anak nih membengkel sama kita, apakah ditarif gitu? Jelas seikhlasnya, jelas tarif, tapi nggak semua ditarif ya kan kita lihat situasi kondisi kita. Kalaupun kerjaan itu yang ringan dan matian, nggak beberapa menit ataupun ya nggak terlalu rumit dan memang nggak apa, kalaupun nggak ada ya siapa, kalaupun kita bilang berapa aja, emang kata-kata berapa aja itu memang bikin. Nah itu tuh yang bikin ketika saya emang nggak senang kata-kata kudu barang orang bayar lagi kan ya, kita kan paling kita udah ketika teman atau enggak, walaupun bukan sekelas teman, walaupun kita nggak kenal, yang penting Vespa lah ya Vespa. Kita saya emang suka kata-kata itu, suka tapi suka nggak suka, maksudnya kata-kata apa ya, bukan. Karena saya ngalamin juga kan kayak gitu. Ketika orang ditanya berapa, orang kudu mere bara. Iya. Arek mere sakit, lagi tengah gitu kan gitu ya. Ada bahasa kita gimana. Arek kurang mere itu. Cek paribasana kajian ting puguh dipahitkeun. Eksa kumaha ka urang ka artinya meureun. Ka arti kurang. Daripada di omongan barawe. Sekian nanti ke hatinya dan gocek lah, kalaupun kita pahitkan harga sekian loh, mungkin dia wow, kita jelasin lah ini gini baru kan ya. Itu emang kata-kata ya saya suka aja emang ya itu ini lah kata-kata. Emang itu kata-kata menurut saya sedikit cuman yang bikin gaduh gelisah itu kita bingung liar gitu. Emang liar enggak, kita apalagi kita gimana nggak enak kita nggak ya. Kalau untuk orang Sunda biasanya kan ada keenakannya itu terlalu ya untuk orang Sunda biasanya, tapi nggak tahu lah kan gimana nanggapinnya. Orang Sunda itu gak enakan orangnya gitu. Tapi bener emang saya ketika bukan belajar menggah bengkel ke Babaturan wow ya. Pas beres ditanya iya barahageun barahawe anjing banget ayo kudu mere baraha gitu ketika ditak gitu mere sakit letik teuing akhirnya mere sakit akhirnya dia bilang ima kegedean ya karena udah dikasih ya tenan awan dia ngarokok ya. Kadang-kadang emang kata-kata etanya lamun kudu di beladagan mah lamun kudu di keluarkan lah sisi positif negatif lah. Kata emang kadang-kadang orang ya lamun bagus ya kayak sakit ya orang ikhlas ya kayak begitu non ya. Oke, terkadang orang gak ada ya lebih atau lagi pas-pasnya ini loh, bingung ya kan. Kadang-kadang ayah rasa kurang ada suatu kerusakan yang sekayaknya enggak kesakira lah macam nama kesorang ini bisa pada waktu doang. Kadang-kadang kita mau benerin lagi ke bengkel juga temen, kadang-kadang tuh merasa ogahnya nih paling sabar hati kan gitu kan. Cuman ya kembali dari sini ya, emang untuk kata-kata ya pik emang menggundah kan, asli yang bingung ya. Bikin bingung lah. Dan kenapa saya bilang suka gak suka ya
sukanya ngerasain kan, dulu saya juga kayak gitu. Bener. Sabar. Ih bener iya orang pahitnya. Sabar sih. Karena ya begitulah. Nah, sekarang ya senang-senangnya gitu sekarang. Tapi untuk nanggapin orang itu, kita ada teman ataupun orang yang intinya pesta atau apalah. Iya. Saya bilang sebarang emang lah. Nah di situ saya tahu perasaan dia itu, yes. Ya gitu. Kita bukan gimana mengharap dari itu mudah-mudahan ngasih gimana. Enggak, kita emang kita mah ya emang kerjanya nggak mesti makan waktu lama atau apalah kan. Padahal kalaupun dia benar ini bisa sebenarnya kan. Jadi sekarang semakin banyak bengkel buka lah ya. Untuk pelanggannya sih alhamdulillah gak? Tiap harinya selalu ada gitu. Enggak juga. Kalau kita enggak seper intinya gimana kitanya sih man? Intinya waktu itu emang harus gimana. Kalau dulu kan waktu itu ya main touring atau apa silaturahmi sini itu sampai lu jalan pulang tuh lupa terus kan. Untuk sekarang mungkin untuk umuran kita ya, saya masih 17. Kan? Sekitar lah ya. Umuran waktu itu kan emang ya, main dan nyari teman sebanyak-banyaknya asik lah di luar kan. Mau punya uang gak punya uang kan kita gak ada terus di rumah heran. Nah, untuk sekarang sih ya gimana kita tuh bilang kita punya ada projectnya nih. Gimana nih sekarang kita bisa ngasilin, nggak pun ngasilin uang kita apa tenaga kita emang nggak benar-benar nggak, waktu itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin lah kan. Tapi Alik sih ketika emang ada awal ada pandemi udah 2 tahun pandemi corona, apakah berpengaruh dari penghasilan ngebengkel? Enggak juga. Berpengaruh sangat ya. Kuning lah dari seret no. Udah mas seret gitu kan. Kamu tahu kalau makanan tradisional Sunda itu ada sasagon. Sasagon ya. Kamu makan langsung kan, jangan dikasih minum gimana sepetnya. Kelen susah ya kan, sakit. Jadi waktu emang pandemi itu kita emang tenaga kita emang jiwa kita pengen nyari cuan itu gede, cuman lapangannya itu ya kan pandemi emang sampai sekarang juga emang pandemi nggak selesai juga. Berarti berpengaruh ya dari penghasilan berpengaruh juga ya untuk ngebengkel juga. Orang-orang yang ngebengkel jarang nggak ada hanya. Kalau kata-kata pedagang itu gimana orang mau beli ya kan, kita kerjanya udah gak ada sama aja gimana. Oke lah untuk kebutuhan aja udah susah. Untuk yang otomotif itu kan yang punya hobi. Ya kan praktis, jangankan untuk ke hobi dulu kan, untuk keseharian aja yang teman-teman yang pengen makan atau nyambung hidup aja udah gini-gini kan susah. Apalagi tuh orang mau mikirin kita mau restorasi pesta atau apa kan borong ya kan? Cari cuannya juga seret kan ya, udah masalah ya itu kan nyambung hidup aja udah. Berarti seret ya sampai ke terpuruk gak ya? Sampai pernah berpikir nggak san kayak mau ngapain kali gitu, sampai gak sempat berpikir gitu gak? Dibilang sempat dibilang sering juga enggak, tapi emang ada ya pemikiran gitu ya. Ada, cuman gak sekali 2 kali, ada beberapa, cuman dalam jangka waktu yang mungkin ada ya begitulah. Ada entah kan untuk kayak gini juga ada untuk apa goda itu juga mesti di lingkungan mental kita emang banyak lah yang kita ada kepikiran kita mau tidur tuh biasanya kalau cowok gak tahu ya mungkin kalau untuk situ orang mungkin waktu tidur aja langsung kita mah merem cuman ini gimana apa kita udah banting setir dulu aja apa gimana. Sering enggak sih maksudnya ada beberapa kali lah
ada, cuman ya itu dia. Tapi emang sih saya juga pernah ngerasain emang di titik ketika sendiri sih, ketika orang berpikiran sendiri, deadlock itu artinya mentok lah ya. Ya mentok. Jarang keluar ya. Mentok Di mawar itu. anjir aing hirup kieu gitu. Iya. Padahal kalau kita bersyukur kita masih diberi rezeki, masih bisa makan, bisa merokok juga udah alhamdulillah kan. Kadang orang itu manusia si egoisnya itu rakus lah. Iya. Selalu Itu pertanyaan yang mau dijawab lah. selalu mau gitu. Asli emang ketika berpikirlah anjir hidup aing ge kiamat kan gitu. Emang sih. Romantika hidup ya kan gitu intinya ya. Syukuran yang Jadi enggak saya doang ya berpikir kayak gitu ya. iyalah, kita bersyukurnya ya kita badan sehat enak ngopi. Yang sakit itu gimana? Kalau dipikir di situ kan ya, kalau dipikir ke situ bisa ngerokok, ngopi. Ya mungkin yang di luaran emang udah mungkin nggak tahu dari Emang tampilan beberapa ini bilangnya bengkel atau gonong garis. Padahal untuk pribadi saya emang kita belum apa ya kayak buat ahli lah ya. ya kayak malu maksudnya gimana jadi saya bilang bengkel padahal kita ya kunci aja ada maksudnya dalam artian udah komplit ya kita emang intinya masih belajar masih ngacak-ngacak motornya punya orang kita hancur-hancurin lah. Tapi sempat gak dapat pasien dari jauh? Jauh sih bedanya Belum pasien dari jauh. Dari Jakarta, Depok. oh Pak itu kan itu ada ya, bilang mah pasien jauh gitu. ya, ada teman saya itu iya Sampai memutuskan untuk membuka bengkel, bisa dibilang belum disebut bengkel lah ya. Ya. Awal modalnya itu kan kita memutuskan untuk buka bengkel kan ada peralatan kunci-kuncinya harus komplit ini itunya, sampai memberanikan diri modalnya apa dari 0 perak dulu apa kita mengejual hasil dari wirausaha dagang itu, apa kita mengumpulkan dari hasil dagang itu. Jadi gimana nih awal mulanya dari apakah modal kita pinjam dulu nih ke orang tua? Alhamdulillah enggak ya. Mah pinjam segini buat modal ini saya mau buka bengkel. Enggak mang. Nah, jadi gimana? Karena untuk keadaan kita tuh enggak seberuntung orang-orang yang di luar yang mami ini pun uang berapa kita enggak iyalah kita tapi kita bersyukur untuk awalnya saya rapi awalnya saya kan dari sekolah dulu ya sekolah. Oh, jadi emang dari otomotif itu dari basic udah dari iya, emang sekolah SMK-nya iya, kejuruannya emang iya, otomotif. kita emang nggak tahu aja seneng aja punya motor bapak aku aja dulu sampai hancur ya kan nyala sampai di nggak ada gitu kemana Motor ya. ada sampai sekarang itu bandel-bandelnya waktu iya sekolah gimana awalnya dibuka Karena keingin tahu penasaran ya. gini bu pasangin lagi sampai sekarang tuh belum tapi emang saya ada niatan ada panjang umur dan dia pengen bangun lagi. Oh, jadi emang awalnya itu nekat nggak ada modal gitu, bisa dibilang nggak ada modal untuk dibilang kunci-kunci. nekat enggak ya, Udah. tapi boleh lah dibilang nekat Nah. lah karena emang Persiapannya emang sedikit kan ya, kita di keberanian ya. lah aku makin ngarizkian mana gusti orang kayak ikhtiar jalan amat di mana lah meureun itu meureun awalnya ya mimiti nama itu meureun sekolah pulang ke depan modalan barisan ke pulang gitu Jangan pulang. sekolah lah lupa sekolah ya itu lupa sekolah oh ya lupa kadang-kadang lupa ya pulang kadang seminggu baru pulang bentaran di rumah udah waktu tidur sini lah kok asal pengen punya duit pengen punya ya punya lah saudara atau punya abang saya
kakak saya yang ada jualan di pasar. Oh, masih saudara ya? Ya, masih. Saudara kandung berarti? Bukan, Oh. dia emang kakak ipar. Ya. Oh, kakak ipar. Samperin lah saya nanti. Dia kos ditanya utangnya. Iya. Kos boga utang. Iya. Ya geus kanciri yo. Jelema nya bakal arek hutang gitu. Itu. Sama kalian. Seru kali ya. Enggak gitulah. Itu gitu. Yang dikebuatkeun wae. Enggak lah. Pengen diajar, pengen belajar, dagang, pengen belajar dagang. Itu dagang. Oh benar. Kamu jangan tahu. Pengen dagang. Pertama kenapa saya pengen belajar dagang? Intinya ilmu kan rata-rata kan kita juga dasar-dasarnya kalau wirausaha itu kan insya Allah lah kalau emang wirausaha itu insya Allah. Nah, memperbanyak link juga kan, memperbanyak link. Walaupun maaf yang udah kerja juga kan kadang-kadang ujung-ujungnya ya sekarang pengen usaha juga. Iya. Emang seusia kayak gitu emang nggak tahu sih, mungkin banyak yang berpikir enggak. Tapi emang laki-laki usia 20 ke Ya waktu itu mah saya bukan gak berpikiran untuk enggak berat, masih belasan. iya benar. Ya, ini serius ya, laki-laki ketika umur 20 dan 24 gak kepikiran ke usaha. Cewek terus ya. Cewek Iya. main dengan ngeliar gibung. Iya. Gak ada peribahasa itu main 2 kartu. Itulah umuran segitu pasti. Jadi Coba ke Mamang akhirnya Iya. sama Mamang ya boleh lah kamu ikut jualan gitu. Ya, kenapa saya milih pengen belajar? Belajar karena pertama waktu libur itu nggak nentuin menggarapmu ya kan. Yang penting ada uang buat bensin di jalan kan. Touring juga nggak ini, yang hobi kita masih anak mudanya masih pengen bensin gitu lah. Cuma kan tetap aja sedikit banyak kan tujuan juga buat uang jalan makanan apalah buat kopi ya. Ya itu intinya bertahan hidup lah. Iya, walaupun ya buat ngerokok apa dah intinya. Jadi sebelum berwirausaha itu berapa tahun bisa bilang? Ada 3 hampir 4 lah. Nah, 3-4 tahun. Iya, alhamdulillah itu memang ilmu itu emang. Jadi hasil dagang wirausaha itu uangnya disisihkan gitu. Itu dia. Kenapa saya kan udah saya dagang terus saya nyoba kerja juga kan jadi buruh terus. Itu dia mang masalahnya. Kita udah asli dagang. Ya keluh kesahnya banyak mang dari turun naik ada macem-macem lah. Jadi tidak ada juga karena yang nyoba kerja juga. Waktu kita muda berkata itu memang hobi itu jalan dan waktu itu nggak terlalu untuk kita belajar mengkarepmu. Gimana mau hidup kapan? Gitu. Oh jadi sempat jadi buruh juga berarti? Sempat. Gak lama di buruh? Ya. Ada setahun, hampir 2 tahun. Dia buruh? Iya jadi buruh. Kerja di orang berarti? Iya di PT gitu lah. PT. PT. Oh lama juga ya? Nah setahun setahun lebih lah. Jadi waktu itu di buruh kena PHP, pemberitahuan Pak aja, PHK. Kamu salah. Coba mang kamu tanya gini, kenapa kamu ada kepikiran kerja? Dari mana kamu pengen kerja? Udah gak nyaman di pasar kan? Tanya gitu dong mang. Oh iya. Kenapa ya kan? Jadi kenapa kepikiran untuk berhenti berdagang dan memutuskan untuk bekerja? Apakah uangnya kecil dari usaha? Apakah tergiur? Gaji di perusahaan mah geus katempo lah dina sabulan teh beberapa lah. Ya. Geus katempo lah ibaratnya beda jeung jualan di berdagang gitu orang teh nyaho bakal bebenangan barang gitu kan. Beda jeung wirausaha, bukan wirausaha, gawe di batur di PT orang geus nyaho sabulana orang bakal menang sakieu. Apakah tergiur dari situ? Enggak mas. Jadi gini, emang untuk formasi saya itu emang kita nggak berpikiran saya pengen gaji atau gimana. Kita emang
intinya saya pengen belajar wirausaha kan, walaupun kecil-kecilan ya walaupun ya kena panasnya dikit ya, irisan mah ada lah ya kan, lapak-lapak kecil pinggir jalan ya kan. Oke, Ya berarti memutuskan berhenti berdagang terus jadi buruh kenapa? Jadi setelah berjalan ya keluh kesahnya banyak lah. Terus ada di satu lamunan gitu kan, waktu hujan gede yang beli nggak ada, udah mobil itu udah, kalau angkot itu udah berapa balik ya kan, nomor itu kan udah, ya pinggir jalan lah sambil menatap hujan itu. Ya momen itu ada berpikiran lah, enak juga kan punya sendiri. Sedangkan kita ya emang kumpul-kumpul kita belum bisa kan. Kenapa belum bisa ya, gimana mau bisa, ada uang dikit touring mas touring cicing mah dagang wae nah hawana ya nongkrong kan oke ada berpikiran pengen buka sendiri cuman kita nggak enak kan bilang bisa nyobain, bisa kan dagang yang ngomong gitu kan orang coba modal bingung jalan lah, tetap aja lah kalau main mah jalan terus ya, ayah dikit main. Oh jadi memutuskan untuk ke pabrik itu emang intinya mencari modal. Iya. Awalnya. Nah, dari situ memang prosesnya kan sampai 3 tahun, adalah 3 tahun lebih. Adalah suatu ketika emang lagi areh ngopi. Nah, abang saya bilang, Bang, kalau punya modal, ya mungkin ya kan proses orang bilang kalau membuka seni kan setidaknya dia abang saya menanggapinya kan udah mulai bisa belajar dalam ya kan ilmu itu kita nanggapin yang beli ya kan, ada yang suka bercanda yang enggak, ada yang nawarnya gini macam-macam lah karakter orang kan yang beli itu, apalagi sistem kita pinggir jalan tuh ada yang nawar dan kita nanggapin orang kan beda-beda lah ya, gimana orang bercanda yang enggak, oh berarti data awalnya emang tidak mau membuka bengkel tapi mau buka dagang sendiri. Iya intinya enggak ada niatan kesini bang. Gak niatan buka bengkel. Enggak. belajar mau buka bengkel lah. Ya agak ada niatan. Cuman di situ ya adalah momen kita ada sedikit semangat juga bang. Bilang gitu kan. Saya sebenarnya akan bilang kayak gitu kan. Karena kalau bisa bilang udah belajar ilmu kan. Kok baru bilang syukur-syukur udah punya modal kan, sudah walaupun udah siap punya modal bolehlah bilang kira duluan. Akhirnya dia bilang gitu, yes bilang gitu kan. Kenapa kalaupun kayak gini saya bisa kumpul. Oke lah, sekarang juga kita emang pasar itu biasa belum tak coba kerja. Coba kerja berarti selama kerja itu selama los lah kita, bolehlah kita coba berhenti dulu kita nyari lamaran, cuman tetap mang di situ masih jalan ke pasar masih ya, cuman ada waktu-waktunya ya kita saya mau belanja nih iya ada peribahasa nggak ada ya cuma kerja ini kan ya sambil udah kerja pun kayak gitu mang tetap kita main kita lapak iya hari Sabtu atau hari libur lah, sekiranya kita lagi ngambut kadang-kadang kan ngambutnya macam-macam, ada pengen main dan enggak kita sekarang main ke pasar yang ada terus yang mau libur di rumah wes rumah kita nggak gimana gue musik kita kerja belum juga kita tetap aja masih belajar sudah kerja kan berarti kerja emang ya, udah pahit apa kerja di orang ya, gimana sih nggak enak ngenahin tuh gitu kerja di iya relatif lah kerja yang tergantung ini. Jadi kalau dibandingin kerja di pabrik sama dagang sama momang lebih asik di mana gitu? Kalau di itu asik dagang lah. Dagang ya? Daging apa? Dagang gitu. Udah mana? Ya dagang lah. Dagang ya? Dagang. Cuman dagang juga bukan berarti kita pantau. Tapi di balik itu kan ketika sepi kan itu kalau dagang itu jualangin perbantu buat ya emang sih keluhan karyawan juga ingin ketika udah gawe yang buka usaha kan ya. Tapi ketika terjun di buka usaha cocok akhirnya
Gulung tikar gawe deui ka pabrik kan gitu.